sah. Bisa disum. Apa darang-darangnya apa nih? Oh, kayaknya terus ya batal. Sudah sekarang. maju. Kasih perkecil lagi. Sedikit. Sempre. Oh, tersentuh bagian ini ya. Ah, sudah. Eh, hah? Dulu yang mana di sini sudah. Pestri masih terima. Sudah Kak Ellen? Sudah nih sih. Ini lagi live nih. Sekarang nih? Ah. Sudah? Sudah 2 menit itu. Mana ini masalah? Dia setting di sana. Nah, ada pizza. Terima dulu dari sini. Cuman kan lihatnya kayak nggak enak begitu. Mulai sudah. Apa pasti naik atas sedikit? Ada di mana semua? Ya, kasih depan sah. Jantan habis. Mesti kuning. Sudah. Enggak, dia punya satu bentuk. Oh, Pak orang selesai kemarin. Shalom. Puji Tuhan kita semua dapat berkumpul di tempat ini kembali. Ini karena kasih Tuhan, ini karena kuasa Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan. Mari kita bersatu sujud. Saat teduh selesai, mari kita angkat pujian karya terbesar.
Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian hormat bagi Allah Bapa. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah raya pada pagi hari ini biarlah jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Nas firman Tuhan yang menghantar kita memasuki ibadah raya pagi hari ini, saya akan bacakan dari Kolose pasal 2 ayatnya yang kelima. Mari kita buka kitab Kolose pasal 2. Kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus.
Amin. Untuk mengingatkan hati pemimpin kita, mari kita angkat pujian Aku Jalan Kebenaran. Baik, kita akan bermasmur bagi nama Tuhan. Seundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita buka kitab kita dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan ayat yang kedua, dan ayatnya yang ke-6 kita akan baca secara bersama. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia mengingatkan aku pada yang berhijau, ia mengingatkan aku pada yang benar. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan tempat aman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bersama kebajikan dan kemuliaan Tuhanku akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk mengingatkan pembacaan Mazmur, kita akan pujian Allah bangkit. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberikan persembahan saudara, saya persilakan. Bersama
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian Hanya Dekat Kasih-Mu. Hanya
tempat yang tepat saya persilakan. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan oleh karena Engkau Allah yang baik, Allah yang telah memelihara, Allah yang telah memberikan perlindungan dan kasih setia kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, kami berdoa firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, yang akan kami dengar hal kebenarannya, biarlah memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang bangun berdiri. Mari kita membaca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca bersaut-sautan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui kata demi kata, kalimat demi kalimat dari firman Tuhan ini untuk memberkati kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama-sama. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan sedia melakukan kebenarannya. Sabdamu abadi. Tidak ada yang terpapar COVID-19. Kenapa? Karena Tuhan baik. Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita. Amin. Amin.
semua suasananya sedikit tegang saya lihat. Ya, nyanyinya kurang sukacita, bacanya juga, ya begitu-begitu sudah. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita mulai ibadah lagi. Sejak beberapa waktu yang lalu kita sudah tidak beribadah karena adanya peraturan pemerintah, karena ada ketentuan dari protokol kesehatan. Dan puji Tuhan bahwa sejak minggu kedua bulan Maret 2020 kita mulai ibadah di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah. Tapi hari ini oleh karena kebijakan pemerintah pula lah, PSBB jilid 3 sudah berakhir dan kita masuk era news normal. Oleh karena pemerintah dan khususnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan kebijakan bahwa mulai tanggal 15 besok kegiatan perkantoran dan aktivitas masyarakat sudah dapat berjalan normal sebagaimana biasanya. Bapak Ibu, seiring dengan itu Majelis Sinode Gereja Masih Musafir Indonesia telah mengeluarkan juga kebijakan berupa himbauan untuk kita mulai beribadah di gereja. Namun tetap kepada kita dimintakan perhatian untuk mengikuti protokol dari kesehatan, dan kita ibadah tetapi kita juga tetap menjaga supaya virus corona ini tidak berjangkit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mau berbicara kepada kita selama bulan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan adalah pemulihan dalam keluarga. Dan hari ini minggu kedua bulan Juni kita akan bertemu dengan tema firman Tuhan tentang keluarga yang melayani, keluarga Allah, keluarga Tuhan yang melayani, berdasarkan Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 pembacaan kita tadi. Kolose 3:23 ini berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam terjemahan lama ayat ini berbunyi, barang apa yang kamu perbuat, perbuatlah bersungguh-sungguh sebagaimana kepada Tuhan dan jangan seperti kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 23 ini merupakan lanjutan dari nasihat Paulus kepada para istri atau istri-istri, kepada suami-suami, kepada anak-anak, kepada bapak-bapak, dan kepada hamba-hamba. Semua nasihat ini mempunyai makna, mempunyai tujuan supaya apapun yang kita perbuat dalam segala hal atau dalam segala sesuatu, baik ketika kita bergaul, baik ketika kita bekerja, baik ketika kita berbuat sesuatu dalam masyarakat, dalam gereja, dalam rumah tangga, baik ketika kita berkata-kata, baik ketika kita bergaul, semuanya itu kita lakukan dalam aturan, dalam etika, dalam batas-batas, dan tidak dibuat secara sembarangan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, saudara, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. 1 Korintus 15 ayat 33 juga mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, seturut dengan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, mari sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah, jangan kita bergaul
lalu merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan pencuri, maka kita akan kejangkitan dengan kebiasaan mencuri. Kalau kita bergaul dengan penipu, kita akan kejangkitan dengan virus kebiasaan orang-orang menipu. Kalau kita berbohong, kalau kita bergaul dengan tukang judi, kalau kita bergaul dengan orang minum mabuk, tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang merusak juga akan mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan secara pribadi, kehidupan secara keluarga, bahkan kehidupan sebagai masyarakat. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan bijaksana memberikan wejangan, memberikan nasihatnya kepada jemaat di Kolose. Demikian halnya apabila kita bekerja. Demikian halnya apabila kita berbuat dan berkata-kata. Rasul Paulus katakan, lakukanlah semuanya itu dengan tulus hati. Lakukanlah semuanya itu dengan takut akan Tuhan. Atau ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Kita berkata-kata sama seperti kepada Tuhan. Berkata-katalah yang benar, berkata-katalah yang baik, berkata-katalah yang sopan. Kita bergaul sama seperti kita bergaul kepada Tuhan. Kita lakukan dengan tindakan yang sangat terpuji, yang memuliakan nama Tuhan. Orang katakan kerja itu adalah ibadah. Kita ibadah, kita menyanyi. Kita ibadah, kita berdoa. Kita ibadah, kita mendengar firman Tuhan. Dan itu pekerjaan. Karena itu lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apabila kerja itu adalah ibadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan segenap hati. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jikalau kita beribadah tidak dengan segenap hati, tidak dengan sungguh-sungguh, maka ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Ibadah kita akan ditolak oleh Tuhan, seperti ibadah orang Farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mereka ibadah, rajin ke gereja, bahkan bukan hanya ke bait Allah, mereka pergi di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang saleh, supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang yang rohani, supaya dilihat orang bahwa mereka menyembah Tuhan. Inilah ibadah orang fasik. Inilah ibadah orang Farisi. Inilah ibadah yang dicela oleh Yesus Kristus. Namun pada pagi hari ini Tuhan mau supaya kita tidak seperti mereka. Tuhan ingatkan kita, jikalau engkau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Jikalau engkau berkata-kata, berkata-katalah sungguh-sungguh. Berbuatlah sungguh-sungguh. Apapun yang kamu perbuat, kata Tuhan, perbuatlah itu sama seperti untuk Tuhan. Janganlah kita kerja atau ibadah hanya dengan separuh hati. Ibadah atau kita kerja dengan separuh hati adalah ibadah dan kerja yang asal-asal. Kerja yang asal-asal ini adalah kerja yang asal orang lain senang. ABS, asal Bapak senang. Kerja makan puji. Bapak Ibu Nas Pembimbing kita mengatakan Paulus tidak ada di tengah-tengah jemaat Kolose. Tapi apa yang dibuat oleh orang Kolose? Yang dibuat oleh orang Kolose ini dikatakan demikian.
Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, maksudnya di antara jemaat Kolose, tetapi dalam rohku, kata Paulus, aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini secara rohani ada hal-hal yang menarik yang ditunjukkan, diperagakan dalam kehidupan jemaat di Kolose ini. Walaupun Paulus tidak ada di antara mereka, tapi ada 3 perkara, ada 3 hal tindakan rohani yang ditunjukkan mereka di tengah-tengah kehidupan berjemaat. 3 hal itu adalah, yang pertama, mereka konsisten terhadap keyakinannya. Saya ulangi sekali lagi, mereka adalah jemaat yang konsisten terhadap keyakinannya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tertib dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang teguh dalam imannya. Saudara, ketiga hal ini membuat hati Tuhan puas, membuat hati Tuhan bersukacita, membuat hati Paulus sebagai hamba Tuhan juga bersukacita. Hanya ibadah yang sungguh-sungguh yang kita lakukan dengan segenap hati kepada Tuhan, itulah ibadah yang berkenan kepada Allah dan ibadah yang menyenangkan hati Allah. Saudara, kerja sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, menghambakan diri kepada Tuhan adalah dulos. Karena itu kita dituntut supaya kita sungguh-sungguh. Kita dituntut supaya kita dengan segenap hati. Kita dituntut supaya kita kerja, tapi kerja untuk Allah. Saya mau ambil sebuah contoh seperti ini. Andaikan ada anak kerja dalam rumah tangga kita, tapi anak kerja ini pegang sapu, menyapu, tapi tidak sungguh-sungguh. Menyapu sambil main HP, ya, atau dia ngepel tapi sambil main HP, tentulah pekerjaannya tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kalau ada yang bekerja demikian, tentu kita akan bereaksi, tegur, nasihati, jangan kerja seperti itu, tidak baik. Karena pasti kalau dia nyapu, sapunya tidak bersih. Kalau dia ngepel, pasti juga ngepel juga tidak akan bersih seperti yang kita harapkan. Nah, Tuhan pun demikian. Kalau melihat kita kerja tapi tidak serius, kita ibadah tapi ibadah kita tidak serius, kita hidup berumah tangga tapi hidup rumah tangga kita tidak memuliakan Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak muda tapi kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam komponen yang kita baca tadi. Paulus mengingatkan istri-istri supaya mereka tunduk kepada suami, supaya mereka seharusnya hidup memuliakan Tuhan dan di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, Tuhan katakan, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Ayat 20, anak-anak dinasihati oleh Tuhan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati mereka. Lalu ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau nasihat Paulus ini kita perhatikan, pastilah kita akan hidup memuliakan Allah. Kita harus konsisten dengan iman keyakinan kita.
Kita harus menjadi orang yang hidup tertib, baik secara sendiri-sendiri di hadapan Tuhan, maupun secara keluarga dan juga secara bermasyarakat. Kita mempunyai keyakinan yang teguh, keimanan yang teguh di dalam Tuhan. Itulah wujud daripada keluarga Allah. Saudara, dalam Alkitab kita jumpai ada 33 ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang keluarga yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ada 33 ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berbicara tentang keluarga Allah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita ambil contoh yang pertama saja, yaitu dalam Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4-9. Mari kita lihat Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Mari buka, tolong buka supaya kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Kita baca ayat yang ke-6. Kita baca ayat ke-6 sama-sama. 2, 3, iya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Woi, terus. Haruslah engkau mengerjakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya kepada apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, dalam ayat 6 ini saja, saudara, ayat ini sebetulnya termaktub dalam bagian ayat 4 sampai dengan ayat 5. Bagian ini disebut sema. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut sama, artinya mendengar. Orang Israel diharapkan mendengar akan Tuhan. Diharapkan mereka tidak tutup telinga terhadap suara Tuhan. Karena itu ada nyanyian spesial untuk bahasa Israel ini. Nyanyian itu adalah Sema Israel Adonai Elohim. Ya. Dengar Israel, dengar Allahmu, dengar Tuhanmu. Mendengar dengan telinga, bukan mendengar dengan mata. Dengarlah hai Israel, dengarlah akan Allah. Demikian juga dalam Perjanjian Baru kita diingatkan berulang-ulang, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar. Tentu di antara kita semua terlahir dengan telinga. Amin. Ada telinga. Ya. Gunakan telingamu, kata Tuhan, untuk mendengar sabda Tuhan. Gunakan telingamu untuk mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ini penting. Prinsip ini oleh Alkitab ditulis secara jelas. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah, sebagai pelayan-pelayan Allah. Tidak ada di antara kita yang Tuhan berikan telinga yang tidak mendengar, mata yang tidak melihat. Semua diberikan oleh Tuhan dengan konsisten, dengan jelas. Masing-masing kita punya 2 telinga untuk mendengar, 2 mata untuk melihat, 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Jangan pernah kita mendengar dengan mata dan melihat dengan mulut. Amin. Orang yang mendengar dengan mata, orang yang melihat dengan mulut itu adalah orang sinis, orang yang apatis, orang yang skeptis, orang yang egois. Dia tidak mau tahu keadaan orang lain. Pendeknya dia omong, dan apa yang dia omong itulah yang paling benar.
semua yang ia katakan, semua yang ia lihat, semuanya itu negatif, bukan positif. Itulah orang yang melihat dengan mulut dan mendengar dengan mata. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dalam bagian kedua dari firman Tuhan ini, bagian kedua ini berbicara tentang edukasi, tentang pengajaran. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saudara, kata haruslah di sini merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak, yang harus dilakukan oleh setiap kita. Tuhan tidak memberikan alternatif, Tuhan tidak memberikan hal yang lain selain harus menurut firman-Nya ini. Dalam artian bahwa kita harus melakukannya, dan kata harus ini diulang-ulang, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan yang demikian kepada kita. Saudara, kalau kita tidak melakukannya bagaimana? Mari kita buka 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Kita lihat 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Saya lihat ada botol aqua, tidak. Lihatnya tidak ada. Iya. Susahnya orang tua itu begitu, tidak ada di situ, tidak ada. Ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8 ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya. Siapa sanak saudaranya? Keluarganya, anggota keluarganya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin keluarga dari ayahnya, mungkin keluarga dari ibunya, mungkin tetangganya, siapapun dia. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa? Murtad. Ya, orang yang tidak melakukan tugas edukasi dalam hal memelihara iman dikatakan oleh Tuhan murtad. Dan orang itu lebih buruk dari siapa? Dari orang yang tidak beriman. Apakah kita mau menjadi orang yang murtad? Apakah kita mau menjadi orang yang lebih buruk dari orang yang tidak beriman? Kalau kita tidak melakukan edukasi, kalau kita tidak memberikan nasihat, kalau kita acuh tak acuh, kalau kita tidak berlaku baik terhadap siapapun dalam kehidupan kita, ayat ini menjadi ayat yang sangat mendorong kita untuk memperhatikannya. Saudara, dalam firman Tuhan kita berbicara hal-hal yang positif. Ya, dalam firman Tuhan Allah mau supaya kita melakukannya dengan baik. Kita kembali kepada kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 3. Ya, kita akan segera mengakhiri khotbah ini. Mari kita kembali lihat kitab Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan berbicara. Kolose pasal 3 ya. Ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berbicara, karena itu
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. 1 sampai dengan 4 ini berbicara tentang pertobatan. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi keluarga yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haruslah hidup dalam pertobatan yang benar. Tanda orang yang hidup dalam pertobatan yang benar, dia rindu perkara-perkara rohani. Karena itu dia mencari perkara-perkara yang di atas. Dia memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara duniawi. Hal yang kedua, mari kita lihat. Kita baca pasal 3 mulai ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Atas siapa? Orang-orang durhaka. Terus dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Terus ayat 9, jangan lagi, Tuhan bilang, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena itu kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bagian kedua ini mau menolong kita untuk mengerti. Kita keluarga Allah, kita orang yang mengasihi Allah adalah orang yang tadi bertobat, sekarang hidup baru di dalam Tuhan. Karena itu kata-kata yang perlu kita ingat, matikanlah, buanglah, kenakanlah, itu perlu kita ingat. Dan itu adalah kewajiban kita untuk melakukannya. Hendaklah, lalu lakukanlah. Ada 5 hal dan bisa kita baca baik-baik dalam Alkitab, dan itu keharusan untuk kita melakukannya. Kalau kita tidak mau dikatakan seperti 1 Timotius tadi, kita adalah orang murtad, kita tidak baik, ya, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Hal yang ketiga yang termaktub dari keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah, siapa? Jelas dalam pembacaan kita tadi. Orang yang disebut suami-suami, orang yang disebut istri-istri, orang yang disebut anak-anak, orang yang disebut bapak-bapak, orang yang disebut hamba-hamba. Ya. Lalu bagaimana petunjuk Tuhan? Petunjuk praktis kepada mereka-mereka ini. Ya. Kalau kita membaca ayat 22, terus pasal 3 ayat 22. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, apa yang dikatakan di sini? Haruslah kita mempunyai sikap tulus hati dan takut akan Tuhan. Dalam ayat 22, ayat 23 mengatakan kepada kita, perbuatlah dengan segenap hati sama seperti kepada Tuhan. Lalu dalam ayat yang berikutnya, Tuhan katakan dia tidak memandang orang, ya, dia tidak memandang orang, ya,
apakah dia orang yang hebat atau kurang hebat, apakah jenius atau kurang jenius, Tuhan tidak memandang orang. Kalau dia salah, ya, Tuhan mau supaya kita bertekun dalam doa. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga dan mengucap syukur. Tuhan mau supaya kita hidup penuh dengan hikmat. Tuhan mau supaya kita mempergunakan seluruh waktu kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hendaklah kata-katamu penuh kasih. Lalu sebagai kesimpulan, saudara, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, kita melihat ada beberapa hal yang paling penting. Di manakah Tuhan ketika kita berada di tengah-tengah kesulitan, seperti masalah demi masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga? Di manakah Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan seperti menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? Di manakah kita bisa menemukan kekuatan untuk mengatasi ketakutan, untuk mengatasi tragedi, untuk mengatasi bencana, untuk mengatasi kesedihan sebagai keluarga yang melayani Tuhan? Saudara-saudara, dengar firman Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang menimpa manusia. Dan kita tidak dibiarkannya menghadapi masalah tersebut sendirian. Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dekade berikutnya. Dalam Markus pasal 1, kita belajar kepada seorang tua, ibu mertua Simon Petrus. Apa yang dibuat kepada Yesus ketika dia mengalami mujizat penyembuhan? Dikatakan ibu mertua Simon ini melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kesehatannya. Dia sehat, dia tidak tunggu dulu, tapi dia langsung melayani Tuhan. Dia langsung melayani hamba-hamba Tuhan. Dengan apa? Dengan kesehatannya. Dengan apa? Dengan tenaganya. Dengan penuh perhatiannya. Dengan hatinya dia melayani Tuhan. Karena itu dalam kitab suci kita belajar bahwa menjadi keluarga beriman, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga yang dipakai oleh Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati adalah keluarga yang siap melayani Tuhan. Menjadi keluarga yang konsisten terhadap iman dan keyakinannya. Menjadi keluarga yang tertib dalam kehidupan dan teguh dalam kepercayaan. Mari hari ini saya mengajak kita semua. Pertama, hidup dalam pertobatan yang benar. Yang kedua, hidup beriman kepada Kristus. Dan yang ketiga, menjadi keluarga yang bersaksi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saya undang semua Bapak Ibu bangun berdiri. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, mari kita nyanyikan Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Allah buat kami pagi hari ini. Kami bersyukur di tengah-tengah maraknya virus COVID-19. Tapi kasih sayang Tuhan telah memperkenankan kami untuk ibadah bersama-sama dalam news normal. Dan kami tahu bahwa ini adalah awal di mana kami memulai lagi kegiatan kami, kesibukan kami, aktivitas kami dalam bergereja, dalam mempermuliakan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, jadikanlah kami
yang hadir di sini sebagai jemaat-Mu menjadi jemaat yang mengasihi Allah, menjadi jemaat yang melayani Allah, menjadi jemaat yang lahir baru, menjadi jemaat yang hidup dalam iman, menjadi jemaat yang siap bersaksi bagi nama Tuhan. Inilah kami Bapa, ampuni salah dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sebagaimana gereja-gereja di segala tempat dan pada segala waktu. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang berikan pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita akan bersyafaat dan doa syafaat saya minta kesediaan Opa Gumai. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian Kami Perlu Kau Tuhan. Sabada
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita bersyafaat. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh menaikkan puji-pujian dari hati kami yang paling dalam. Saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaatmu yang tidak sempat hadir. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai mereka, melindungi mereka, Engkau menjamin kehidupan mereka Tuhan, sebagaimana halnya Engkau menjamin kami di sini. Kami percaya juga Tuhan Yesus, ketika ada di antara mereka yang sakit, Engkau berjanji bahwa Engkau akan memberikan pemulihan, penyembuhan kepada mereka. Tetapi juga di antara kekasih-kekasih kami, apabila di antaranya ada yang hidup dalam berkekurangan, Engkau berjanji Engkau akan memberikan kecukupan kepada mereka. Sebab itu kasihanilah mereka ya Bapa. Kami juga berjanji untuk terus mengasihi Tuhan dalam hidup kami, dalam keseharian kami, dan biarlah kasih Tuhan itu terus melekat dalam iman kami yang kuat. Saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kekasih kami yang sakit, dan berdoa buat hamba-Mu Bapak Yeta Bengu. Tuhan melawat hamba-Mu, memberikan kekuatan. Tuhan melawat hamba-Mu, memberikan kepada hamba-Mu hikmat, sehingga di dalam keadaannya saat ini dia terus hidup dalam memuliakan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan terus melindungi kami Bapa dari pengaruh virus COVID-19, sehingga tidak ada di antara jemaat-Mu, besar, kecil, tua, muda, yang terjangkit virus yang mematikan ini. Lindungi kami Tuhan, supaya kasih setia-Mu tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing. Rumah tangga orang percaya, rumah tangga anak-Mu yang tergabung dalam jemaat Gereja Masih Musafir Indonesia Jemaat Kota Kupang, Tuhan memberkati semuanya. Berikan kecukupan, berikan kepada mereka Tuhan kasih sayang, anugerah melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Yang menghadapi masalah dalam kehidupannya, Tuhan campur tangan dan Tuhan menyelesaikan dengan kasih setia-Mu. Yang hidup di dalam sukacita oleh karena Tuhan, biarlah sukacita mereka menjadi sempurna, sebab Engkau Allah yang sempurna. Bapa memberkati juga saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mulai beribadah, baik di daratan timur, Kupang Barat, Kota Kupang, Soe, dan seluruh daerah timur. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk mereka di Rote, di Sabu, di Semau, bahkan Sumba. Tuhan memberkati mereka dalam kasih karunia-Mu. Saudara kasih kami yang ada di Bali, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Irian, Tuhan di Papua, Engkau menjaga, memberkati pelayanan mereka hari ini. Bapa di surga, terima kasih bersama-sama dengan gereja Tuhan di mana-mana tempat yang hari ini sudah mulai membuka pintunya untuk memuliakan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dan memberkati pemberitaan firman Allah, memberikan penguatan kepada jemaat-jemaat-Mu, baik di Indonesia maupun di dunia. Segala puji bagi nama Tuhan untuk pemerintah negara kami, dan berdoa buat pemerintah pusat, dan berdoa untuk pemerintah provinsi, kami berdoa untuk pemerintah kabupaten kota. Tuhan memberikan hikmat supaya mereka dengan hikmat dari Allah dapat mengatasi segala masalah persoalan yang berhubungan dengan COVID-19 dan masalah pembangunan yang sudah menunggu, bahkan masalah-masalah di dalam negeri. Tuhan juga campur tangan. Terpujilah nama-Mu Bapa surga. Kami akan hidup lagi dalam minggu-minggu yang akan datang, dan kami mohon pengasihan-Mu memberkati kami sekalian, karena Engkau Allah kami yang hidup. Untuk anak-anak yang sekolah, yang bersekolah di rumah, untuk anak-anak yang saat ini sementara diwajibkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, biarlah Tuhan juga terus berkarya dalam kehidupan mereka masing-masing.
Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sebagai berikut. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Sebagai informasi, persembahan akan kita berikan di kotak yang tersedia di depan. Sambil Bapak Ibu Jemaat Tuhan memberikan persembahan, kita angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami, berupa persembahan sukarela, nasar dan perpuluhan. Sebab setiap kami ini yang dapat memberi dengan kerelaan hati kami, semuanya Tuhan yang punya, dan yang kami berikan ini juga dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian bagi Dia. Yesus sangat
dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Saat terus selesai, salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Pengumuman seperti yang sudah ada di Jacob, ya, di grup, ya.